Hari ini kita akan memasuki bulan Av ya, tepat pada tanggal 15 tahun 5782. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu kehilat. Kenapa kita nggak pakai kata gereja, tetapi kita memakai kata kehilat. Yang saya pelajari Bapak Ibu, kata gereja itu artinya diambil dari akar kata assembly. Assembly itu artinya perkumpulan. Ya, assembly itu artinya perkumpulan. Nah, orang yang lagi di diskotik berkumpul itu juga bisa disebut assembly, perkumpulan. Orang lagi ngobrol-ngobrol, lagi membahas tentang negara, itu juga bisa disebut dengan perkumpulan. Tetapi Bapak Ibu, tidak demikian kata kehilat. Ya. Jadi ada satu keadaan, ada satu kata, ada satu hal yang tidak perlu diterjemahkan dalam hidup ini. Ya. Jadi kita tetap pakai nama kehilat. Iya, kehilati. Atas dasar apa itu? Mari kita buka kitab Matai kita. Matai 16 ayat yang ke-18. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Bapak Yahweh ya, bisa membawa Bapak Ibu untuk kembali kepada kekudusan namanya. Silakan yang baca Matius 16 ayat 18. Ya. Aku akan membangun kehilatku. Nah, di situ dalam bahasa aslinya itu disebut dengan kehilati. Bapak Yahweh akan Yesua membangun ya, perkumpulan yang dimana gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, ini diberikan kepada kehilat, not church. Bukan church, bukan assembly, tapi kehilati. Kahal berasal dari kata kahal. Artinya apa? Itu adalah kumpulan orang yang dipanggil masuk kepada nama Bapa Yahweh, kepada kekudusan hari-hari raya, kepada kekudusan Torah, dan kepada kekudusan Syabat. Yang penting Bapak Ibu kita bisa bertahan untuk ya, kita memang tidak seberapa jumlahnya. Hari-hari ini kita harus membangun bahtera. Bahteranya siapa? Masuk kepada bahtera Yesua. Karena waktunya sudah semakin dekat. Ya, puji Bapak Yahweh setiap hari. Ya, bukan hanya di kehilat ini saja. Setiap hari ada jiwa-jiwa baru yang dimateraikan di dalam nama Bapa. Sebab Wahyu Gilyana 14 ayat 1 berkata, orang yang punya nama Bapa di dahinya, ya, itu yang akan memerintah, itu yang akan diangkat menjemput Yesua di padang permai. Dan coba kita lihat otoritas ayat 19. Apa arti otoritas? Otoritas itu adalah kekuatan, mandat, ya silakan. Yes. Perhatikan baik-baik ya. Jadi ini hanya diberikan kepada kehilat, bukan gereja. Dia berkata, Yesua akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Syamaim. Dan apapun yang engkau ikat di Haaretz bumi akan terikat di Hasyamaim. Dan apa pun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di Hasyamaim. Ya.
itu adalah otoritas, itu adalah kunci, itu adalah mandat yang dikatakan Yeshua kepada Kefas. Kefas tahu artinya apa? Ya, Kefas itu kalau kita pakai Kefas itu artinya kita sedang masuk di tempat yang dikuduskan, yang dikhususkan. Kefas itu berbicara juga batu karang yang teguh, ya, kekuatan, ada daya tahan di sana. Nah, Yeshua berkata kepada Kehilat, jadi beda konsepnya, beda langsung ya. Jadi kita harus melepaskan setiap kebiasaan-kebiasaan Yunani untuk bisa kembali kepada Nasrani. Itu harus dilepaskan. Kenapa? Hanya kepada Kehilatlah alam maut tidak akan kuat menahan. Hanya kepada Kehilatlah dipercayakan ini, Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan apa? Apa yang kita ikat di Syamaim, apa yang mau kita ikat di bumi akan terikat di Hasyamaim. Contoh, kita mengikat kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan di bumi, maka itu akan terikat di Hasyamaim. Kita mengikat roh-roh game yang mengikat anak-anak, roh TikTok, roh apapun yang ada di gadget yang mengikat anak-anak itu diikat. Kemudian apa? Akan terikat di Hasyamaim. Kita hanya mengikatkan diri kepada Bapa Yahweh. Kita hanya mengikatkan diri kepada doa-doa. Kita mengikatkan diri kepada dafar. Kita mengikatkan diri hanya kepada kasih dari Bapa Yahweh. Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas dari Hasyamaim. Lepaskan damai sejahtera turun atas hidup kita. Lepaskan berkat-berkat. Lepaskan apa lagi? Dilepaskan dari utang piutang, akan terlepas dari Hasyamaim. Dilepaskan dari roh kebodohan, kemiskinan, kekurangan, kekacauan, itu akan terlepas di Hasyamaim. Ini adalah janji Yeshua kepada Kehilat. Jadi kalau kita pakai kata gereja itu gak pas, tidak tepat. Ya, karena apa? Kita memang harus kembali kepada akar Ibrani. Suka gak suka, karena Elohim yang kita sembah itu adalah Elohimnya bangsa Yehudi, Tuhannya bangsa Israel. Kita itu ibarat seperti kata Rabi Saul, engkau dan aku ibarat pohon yang dientenkan. Kita itu ibarat pohon yang dilekatkan ke batang zaitun asli. Jadi kalau lambang menorah, perhatikannya, itu yang di tengah itu berbicara Yeshua HaMashiach. Kita sedang dilekatkan, cabang-cabang, pohon-pohon, ranting-ranting liar, ya, itu sedang diikatkan ke batang zaitun asli. Ya. Jadi kita Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari Elohim, Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Carilah dulu kerajaan Elohim. Ya. Kita disuruh cari Bapak Ibu. Sebagai Kehilatnya, hanya kepada Kehilatlah Bapa Yahweh mempercayakan sesuatu yang ajaib. Bayangkan engkau mendoakan orang mati, orang matinya hidup. Engkau mendoakan orang yang mau mati, orangnya gak jadi mati. Itu hanya kepada Kehilat. Apa yang mati? Sel-sel tubuhmu mati, ekonomimu mati, iman percayamu mati, semangatmu mati. Pada waktu menyembah ngantuk-ngantuk itu lagi rohnya lagi tidur. Apa yang sedang mati dalam hidup kita itu dibangkitkan. Ada doa di dalam Ibrani namanya doa Avot. Coba Avot. Dia bilang gini, Ata gibor le olam Yahweh
mehayemeti mata hatagi borle olam Yahweh rafle khosia. Ata itu artinya dia, Gibor itu artinya maha dahsyat. Mechayemetim itu artinya apa? Yang membangkitkan, yang menghidupkan yang mati. Yohanes 6 ayat 63, saya tidak lupa, ini adalah favorite ya, ayat yang sangat saya senangi. Yohanes 6 ayat 63, Yeshua berkata, rohlah, ruahlah yang memberikan kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Dafar yang kukatakan kepadamu adalah roh yang menghidupkan. Yohanes 6:63. Tahukah Bapak Ibu, huruf Ibrani itu dia mengandung makna piktograf, kemudian makna filosofinya, dan yang terakhir apa? Ada angka geometrianya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Tapi gak apa-apa, saya ulangi. Nama Bapa Yahweh Yod He Waw He. Yod itu 10 angka geometrianya. Kemudian He itu berapa? 6. Waw itu 5. He itu berapa? 6. Kalau ditotali 10 tambah 6 adalah 16, ditambah 5 ditambah 6 berapa? Totalnya apa? 20. 26 harusnya. He Yod 10, He 5, Waw 6, He 5, 26 ya. Saya yang sesilap ya. He itu tadi harusnya 5. 26. 2 ditambah 6 berapa? 8. Angka 8 di dalam bahasa Ibrani itu artinya huruf Chai. Chai artinya kehidupan, Kain. Bapak Ibu tahu nggak? Orang Chinese itu suka sekali dengan angka 8. Ya, nanti BK-nya ada 888 IR. 88. Jadi bagi mereka itu adalah angka keberuntungan. Kok mereka tahu ya? Luar biasa ya. Kemudian kata Yeshua Hamasiah juga kalau ditotalin ya, itu juga berjumlah 8. Ruach HaKodes ditotali juga jumlahnya 8. Kain kehidupan. Kita menyembah Elohim yang mampu merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Kita menyembah Bapa Yahweh yang sangat-sangat luar biasa. Itulah keekratannya. Jadi kita tidak menerima Tritunggal, tidak ada Tritunggal. Amin. Paham? Ya. Jadi anak-anak, kalau kau lagi di sekolahmu, memang kau lagi diutus. Domba lagi diutus ke tengah-tengah serigala. Ya. Kita sedang diutus untuk masuk kepada kehidupan. Nah, itulah kata kehilat Bapak Ibu. Jadi kemarin ada pendeta nanya, kita ganti jadi Indonesian Restoration Assembly. Gak bisa. Jadi Indonesian Restoration Kehilat. Ya tetap harus ada kehilat. Karena ada hal-hal yang bisa diartikan, diterjemahkan. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu diterjemahkan. Ya biar saja seperti itu aslinya. Jadi kita pakai kata kehilat, iya. Ya, kita pakai kata shalom. Ya, itu kan gak bisa diganti. Ya memang walaupun artinya damai sejahtera, tapi memang ya shalom ya shalom. Gitu. Itu hanya diberikan kepada kehilat. Ya, ini saudara sesuatu hal yang powerful. Ya, dimana hari-hari ini orang banyak yang ya mendadak mati tiba-tiba ya. Nah, nggak ada sakit, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba mati gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Bapak Yahweh, kita percaya bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Yeshua menyongsong di awan-awan yang permai. Percayakah engkau akan hal itu?
pakai otoritasnya. Ya. Terkadang Bapak Ibu kita ya kalau kita sedang menghadapi masalah, tekanan, itu kita berserunya kepada Tuhan itu lebih sungguh-sungguh ya Pak ya. Ya kan, kalau ditekan, dibentak misalnya, dimarahin, kamu harus sungguh-sungguh. Baru dia ngerti gitu. Tapi kalau kadang kita ya kalau dikasih tahu baik-baik, ya kadang nantilah. Saudara dikasih Bapak Yahweh, itu memang kebiasaan manusia ya. Tapi saya percaya nama Yahweh dalam Mizmur 83 ayat 19 tadi, biarlah mereka mengetahui bahwa namamu adalah Yahweh. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu untuk mendeklarasikan nama Yahweh dimanapun. Supaya apa? Bapak berkata tadi, supaya hai umatku, aku akan bersaksi di antaramu. Ya, dia berkata, Mizmur 81 tadi juga berkata, jangan, ayat yang ke-10, jangan ada ilah asing, akhirim asing di antaramu, dan engkau jangan menyembah kepada ilah lain. Kenapa? Karena Bapa Yahweh lah yang membawa kita keluar dari tanah Misraim dan membuka mulut kita lebar-lebar. Nanti Bapa Yahweh yang mengisinya. Diisi apa mulut kita Bapak Ibu? Diisi apa? Diisi dengan pujian, diisi dengan nyanyian-nyanyian baru, diisi dengan ucapan-ucapan syukur. Itulah mulut kita. Sebagai bangsa Israel dan rohani, kita diizinkan Bapa Yahweh ya untuk apa? Masuk dalam kekudusan. Setiap bulan-bulan baru ya. Tadi kita kalau di tempat ini kita pakai bulan-bulan yang baru. Ya, bulan ini disebut bulan apa? Bulan Av. Hari-hari kita juga kita serahkan sama Bapa Yahweh. Hari pertama disebut Yom Sni, hari kedua disebut apa? Yom Slishi, Yom Revi'i, Yom Kemisi, Yom Sisi, dan Yom Shabbat. Ya, jadi yang pertama, hari pertama disebut apa ya? Yom Rizon, Yom Slishi, Yom Revi'i. Hari pertama Yom Rizon, Yom Sni, Yom Slishi, Yom Revi'i, Yom Kemisi, Yom Sisi, Yom Shabbat. Jadi Sabat ya Sabat. Disuruh kuduskan Sabat. Sabat ya Sabat. Ya. Daniel 9 tuh bilang bahwa si jahat ini sudah mengubah waktu dan hari. Karena itu kita hari-hari ini sedang menuju berjalan bahwa kita kembali kepada agendanya Bapa Yahweh, kepada hari-harinya Bapa Yahweh. 1 tahun, 1 harinya Bapa Yahweh itu berapa tahunnya manusia? 1000 tahun. Jadi kalau sekarang ada di tahun 5782, berarti berapa harinya Tuhan itu? 5 hari 7. 1 harinya Tuhan itu berapa tahunnya manusia? 1000 tahun. Sekarang itu ada di tahun 5782. Berarti itu berapa harinya Bapak? Iya, kurang lebih 5 harinya Bapak ya. Iya, 5 harinya Tuhan. Ya, 5 hari nanti 782-nya itu bagikan ke jam. Iya, 700 tahun ya. 82 ya. Itu
bisa mengalahkan 1000, 2 bisa mengalahkan 10.000, 3 mengalahkan apa? Berlaksa-laksa. Oh, itu kekuatan anak-anak Bapak Yahweh itu ya luar biasa begitu. Ya. Jadi itu sangat dahsyat sekali, itu sangat luar biasa sekali. Amin. Nah, kemudian kata kehilat ini juga Bapak Ibu, ya, setiap kata kehilat itu berbicara tentang kumpulan orang yang percaya, ya. Jadi itu di Wahyu jemaat ya yang ada di kitab Wahyu itu juga berbicara tentang kehilat, ya. Yoel 2 ayat 16. Ini sebagai ayat penutup, Yoel 2 ayat yang ke-16. Ini yang hari-hari ini ya kita sedang menanti-nantikan Yeshua. Yoel 2 ayat 16. Kumpulkanlah umat, kuduskanlah jemaat, tolongkanlah orang tua-tua, kumpulkanlah anak-anak, bapak yang masih menyusu, dalam pria keluar dari kalangan dari kalangan. Amin. Ini adalah pesan hari-hari terakhir. Kumpulkanlah kehilat, kuduskanlah kehilat, pertemukanlah para tua-tua. Jadi saya percaya para orang-orang tua hari-hari ini ya sedang dilawat Bapa Yahweh untuk percaya kepada namanya, supaya generasi orang tua bisa membawa anak-anak. Perhatikan kata anak-anak, bahkan orang-orang muda, anak-anak ya itu masih menyusui pun dibawa keluar, mempelai pria keluar dari kamarnya dan mempelai wanita dari kamar pengantinnya. Ya. Itu Yoel 2 itu berbicara tentang peniupan sangkakala. Yeshua kita tahu hari-hari ini akan datang. Ya. Kita disuruh membuat suatu pertemuan hikmat. Yoel 2 ayat 15. Yoel 2 ayat 15, coba baca. 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala Sion, kuduskanlah puasa, maklumkanlah suatu pertemuan yang hikmat. Jadi di dalam berafoda kita harus bisa berhikmat. Pertemuan itu harus hikmat. Makanya kita harus sopan, pakaian sopan ya. Dan kita harus bertemu. Live streaming salah apa tidak ibadah live streaming? Tidak salah. Tetapi kekuatan avodanya nggak dapat. Ya, berbeda dengan kita berjumpa langsung seperti ini. Ya. Tetapi kalau mau menambah pengetahuan, ya boleh dengar ulang-ulang apa yang ada di YouTube. Kita disuruh tiup sangkakala. Untuk pertemuan ada harga yang kita bayar. Amin. Gak mudah ya Pak, dari Kabanjahe ke sini melalui berbagai rintangan beras tagi ya. Sama seperti kami, untuk bisa berkumpul dengan para mempelai Hamasyah yang sefrekuensi, yang sama-sama melayani di kehilat, ya banyak harga yang harus kami bayar. Pertemuan kami yang ada di Bali itu perjuangannya luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kibuts. Kibuts itu artinya pertemuan, galuyot. Makanya kita tiup shofar. Ya, ini namanya sangkakala, dalam bahasa aslinya shofar. Kita menguduskan pertemuan ini. Ya. Kemudian apa? Pada hari kita akan melaksanakan puasa. Tapi kalau Sabat nggak boleh puasa. Ya. Dan kemudian kita membuat suatu pertemuan khokhmah yang penuh hikmat. Kumpulkanlah kehilat. Jadi saya percaya dari empat penjuru mata angin,
itu Bapak Yahweh akan mendorong supaya sama-sama bertemu. Tapi ingat, yang sefrekuensi, yang mengasihi Bapak Yahweh, yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Bapak Yahweh. Seberapapun kita, ya, saya pernah sendiri Bu bersahabat. Ya, karena itu ketetapan sahabat, ya saya tetap sahabat. Gitu. Kita tidak perlu tunggu-tunggu orang, harus ada kawan, enggak. Beriman itu asal katanya adalah emunateka. Emunateka itu artinya konstan, stabil. Ya. Jadi kalau memang harus sendiri, ya memang sendiri. Kalau lagi rame-rame, bisa rame-rame, ya bisa rame-rame. Kenapa? Karena kita melayani Bapa Yahweh yang hidup. Hakikat ibadah itu adalah janji Tuhan, yaitu Dia akan memulihkan setiap keadaan kita. Setiap kita ini pasti punya pergumulan. Ada hal-hal yang bisa diketahui suami, tapi ada hal-hal juga yang tidak bisa diketahui oleh suami dari istrinya. Demikian juga istri nggak bisa tahu sepenuhnya apa keinginan suami. Ya. Di sini kita akan berjalan Bapak Ibu dengan kerendahan hati. Ya, kita tadi udah minta Adon Haselikot. Semuanya itu ada di dalam Dia yang sanggup memberikan kenyamanan dan kekuatan. Amin. Nah, itulah perbedaan kata kehilat dengan kata assembly. Panggilan-panggilan untuk seruan-seruan untuk berkumpul itu hanya dipanggil kepada kehilat. Ya, jadi orang di kedai tua itu disebut apa? Assembly. Assembly bisa disebut gereja. Ya, kenapa? Karena mereka memecah roti di sana, minum-minum tua. Ya, jadi hati-hati. Tetapi di dalam pertemuan hikmat yang dimaksud di dalam pertemuan avoda itu hanyalah memuliakan nama siapa? Bapak Yahweh. Dari tadi kita bernyanyi, siapa yang kita muliakan di sini? Bapak Yahweh. Kita bersorak-sorai, kita bersukacita, memuji-muji. Itu siapa yang kita puji? Mungkin kita tidak melihat secara mata jasmani ya, tetapi percaya ketika kita meninggikan Bapa Yahweh, maka segala tembok-tembok di sekeliling kita itu, penghalang-penghalang itu diruntuhkan. Frekuensi kita naik. Kita sedang berada di tempat yang tinggi. Makanya tadi dalam perjalanan ke sini ada mujizat. Nah, nanti baru selesai ditabalkan, minta. Karena Yesus bilang apa? Kamu belum meminta dalam namaku, karena itu mintalah. Apa yang mau diminta? Nah, kemarin yang baru ditabalkan, dia minta sawit mereka berhektar-hektar dikembalikan. Habis saya ditabalkan, saya rindu pulang ke Yerusalem, Bapak Yahweh. Saya pulang, going back to Yerusalem. Nah, ibu-ibu bapak apa? Tulis, ya. Kalau terbeban dengan kehilat, dengan pertemuan itu juga bagus, ya. Karena apa? Karena kita tahu bilangan kita sedikit, tapi karena kita diikat oleh kasih Bapa Yahweh. Nah, jangan lupa juga serangannya juga nggak kecil nanti Bapak Ibu. Karena itu persiapkan diri, tetap bertahan, tetap berakar, tetap setia, ya. Seperti saya bilang tadi, kalau makan jangan makan sembarangan lagi, baik secara rohani maupun secara jasmani. Bilang adik tadi hari Ya. kembali adik membuat hari itu katanya sama banget sih. Iya. Yang mama pegang aja sih. Kayak abang. Ya, jadi orang yang ditabalkan itu harus ngerti dia harus ngerti dosa, tahu kesalahan, tahu dimaafkan. Ya, jadi nanti iman percaya. Kalau masih anak-anak memang dia akan ikut iman orang tuanya. Ya.